Berapa penggerak juga mungkin buat kalau main terlalu cepat RNG-nya terlalu besar buat mereka. Ya mungkin ya. Karena mereka juga bakal butuh sedikit waktu gitu kan. Tapi balik lagi untuk BTR emang kelihatan sih. Mereka main tuh pede banget kalau mereka punya jumlah game yang aman. Jadi kayak tiba-tiba ya biasanya nih kalau kita ngelihat playstyle ini kayak kita lagi gosipin BTR gak sih? Ya nggak juga Nggak gitu juga kan. ya. Kita kan cuma ngomongin apa adanya gitu. Ya kalau mereka udah kayak secure banget ya di minggu pertama mereka udah secure gitu. Wow, man itu mereka langsung strong banget. Kayak Nothing Tulus udah rata-rata menang juga gitu loh. Menang juga betul dan berbeda dengan Morph ya. Morph tuh pemain lebih stabil mereka. Mereka tuh kayak once in a while bagus banget. Nanti mereka turun dikit, ntar stabil lagi dan itu membuat Morph tuh kenapa dia selalu masuk top 3 hampir semua turnamen. Iya. Kayak Morph juga kuat banget loh. Maksudnya newcomer meskipun dengan wajah-wajah yang berbeda dari berbagai macam tim juga ya. Betul, dia campur-campuran banyak banget tim gitu kan. Dari dari Nero, lalu juga dari EVOS campuran. Yes, dan ya lihat nih sekarang ada Morph yang sudah main. Bahkan ikut Scream. Apakah ada yang menyangka mungkin di awal 2020? Iya, tapi kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim God L juga. Hastar dan kawan-kawan pelan-pelan bermain dengan cukup aman. Dan di awal kali ini Vikendi ya, nggak ada yang tumbang nih Om. Ya ini adalah map yang pasif kedua sih sebenarnya ya. Setelah di map Erangel tadi kita ngeliat Sunhawk dan Miramar yang begitu cepat tempo permainannya. Tapi kali ini kembali berbalik sesuai dengan game Erangel yang pertama. Mungkin dikarenakan juga dari segi compound dan balik lagi dari arah circle yang pertama yang berada di utara dari map. Ini membuat seluruh tim rata-rata sudah ada masuk ke dalam. Kecuali buat mereka yang memilih dari arah selatan. Tapi sebentar karena sudah ada spray down yang terjadi. Dan dari tim Morph berhasil untuk mendapatkan 1 poin. Betul, nomor sih langsung men-secure point juga untuk tim Morph kali ini. Dan permainan Morph mulai stabil dan mulai menunjukkan kegalakan mereka ya. Dimana Morph memang terkenal dengan permainan mereka yang sangat-sangat galak. Terutama untuk nomor sih ya. Iya, No Mercy kan salah satu strikernya kan ya? Betul. Zabrol yang belum popping off nih. Masih belum menunjukkan permainan terbaik dia. Oke, kita nunggu lah Zabrol gimana. Dan dari Illuminate, dari Southeast Asia juga. Oh ganti pemain mereka kali ini. Ada JCZ yang main. JCZ, oh iya. Spray down, dapat satu korban lagi dari tim Illuminate kali ini ya. Johnny dan kawan-kawan bermain dengan sangat-sangat baik. Itu bakal dari Avi, bakal one-on-one situation. Apakah bakal menang kali ini, tapi ternyata dia bakal tumbang. Dan VSK Crawl sudah kehilangan 2 pemain mereka. Dimana satu lagi sudah ke knockout. Wow, VSK Crawl dengan 2 pemain terakhir mereka hanya bisa bertahan di dalam rumah. Dan mereka stack di lantai 2. Ini berbahaya banget. HB yang sudah masuk ke dalam disusul oleh CG. Jadi ini waduh, bakal dijemputkah oleh mereka. Dan Crawl yang lain, Evot, sedang berupaya untuk bisa naik ke atas merayap. Kita bakal dari tim Illuminate dengan 1 kill di awal. Mereka juga men-secure compound yang biasa mereka ambil. Dan mereka masih mau perang terus. Spray down seorang Martin. Hampir menemukan 2 anggota, tapi kita bakal molotovnya. Malah membakar tim sendiri kali ini. Iya, dan pada akhirnya juga VSG Crawl adalah tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Padahal baru dibilang tadi kalau ini adalah map yang cukup sepi. Dan Martin sudah melihat kembali korban yang kedua atau target mereka yang bisa mereka jemput lagi. Ada tim Hype. Cukup berdekatan tadi. Dari Illuminate baru ratain 1 sudah lepasin tembakan lagi. Betul banget, tapi gue suka banget permainan dari tim Illuminate. Galak banget. Mereka tahu nih, ini compound gue. Siapapun yang isi harus perang sama gue. Dan ini membuat tadi Illuminate pede banget untuk mengambil. Dan ini emang tempat mereka dari tahun lalu gitu. Dari spring mereka selalu mengambil compound ini. Dan siapapun yang menghalangi mereka itu diperangin sama mereka. Termasuk BTR dulu. Dan dihajar juga ya. Dihajar juga sama mereka. Ya, dan Orange Rock. Ini adalah tim dengan poin kill terbanyak untuk Scream kita yang sekarang. Mereka sudah secure lagi beberapa posisi dan mereka lebih memilih untuk bermain di open field. Atau mungkin berada di bagian luar. Jadi masih cukup survive dan cukup aman lah ya bisa dibilang untuk circle yang pertama kita. Betul, tapi kita bakal lihat ini pergerakan dari tim OR. Tim dengan jumlah kill yang sangat-sangat banyak. Nah, dapatkah dia kembali bermain dengan sangat baik pada weekend kali ini atau akankah dia kepleset? Aduh, gila sih kalau kepleset kayaknya susah sih karena mereka pasti pede banget ya, Viru, terus siapa lagi nih, Marvi ya. Oke, ini airdrop pertama kita, M249 bersama Suppressor AR juga dan juga set Robocop ya. Kroni-kroninya lah ya semua. Ada Celts yang sudah mendekat ke arah sana dan tim IND dengan spraynya dia ada tim TX. Betul, tapi kita bakal ada tim IND juga bakal perang kali ini dengan tim TX. Sebenarnya mereka sudah mengokang bom, melempar bom, apakah bakal kena kali ini dan ternyata belum nyampe masuk dalam rumahnya. Ya, hanya mendarat bagian luar saja.
Sudah diambil airdropnya, akhirnya Celts langsung cabut. Gak pakai lama dan TX berhasil untuk knockout Slayer. Betul banget, itu bakal dari seorang God Kill juga bakal langsung naik ke atapnya mencari informasi juga dengan kehilangan satu player mereka di awal-awal Hastar. Mereka harus bermain lebih hati-hati kali ini ya. Jangan sampai kehilangan satu player tambahan, tapi IND Slayer sementara harus langsung di revive juga. Tapping-tapping dari lain sisi langsung masuk juga dan ternyata 2 player sudah knock. Snacks juga akan ikut tumbang dan akan dipulangkan ke arah lobby. Ya, dan bahkan Snacks yang lebih dahulu buat dipulangin. Dia berusaha untuk menyelamatkan Slayer. Masih knockout, masih berusaha untuk merayap juga dan spray oleh Utsarga. Dan kali ini akan dijemput oleh dia dan Rensky. Rensky berhasil untuk meledakkan vehicle dan milik dari Ultron. Iya betul banget, kita bakal lihat dari tim Morph kayaknya sepertinya di game weekend ini bakal bermain galak juga ya. Lumayan banyak nih kill mereka. Morphnya mereka kayaknya udah dapetin tempo waktu tadi Miramar. Iya udah ngerti tempo permainan tim-tim lain ya. Dan langsung dipergunakan juga informasi tersebut untuk memaksimalkan permainan mereka. Tapi tim IND kali ini, mereka sudah kehilangan 2 player mereka, tinggal 2 player lagi, mereka harus berhati-hati banget mainnya. Morph dengan 2 poin di awal-awal, gue rasa jumlah poin cukup oke banget ya. Ya, tadi salesnya siapa ya? Tadi apa yang dapetin M249 tuh? Kalau lumayan banget kalau bisa dapetin yang udah dapet set Robocop. Iya, karena setnya kan gak ikut meledak tuh. Tapi ini juga tempat dropnya tim ini loh, tim Morph dari Cosmodrome kan. Jadi mereka mungkin bakal coba untuk perang dengan tim Celtics yang mengambil komponen mereka bisa ambil juga. Direbut balik nih kayaknya. Kayak perebutan kompan-kompan nih. Siapa yang milik siapa nih? Udah ada namanya sebenarnya. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Morph ya. Pelan-pelan mereka mengelilingi loh pergerakan dari compound tim Celtics kali ini. Ya, tinggal maju ke depan Cosmodrome. Lihat cukup dekat dengan Cosmodrome. Dan bahkan No Mercy masih baru keluar dari Cosmodrome. Baru selesai looting. Iya, baru bakal regroup dengan yang lainnya. Let's see. Dari tim Morph apakah mereka bakal nabrak juga karena ada airdrop yang kedua yang juga jatuhnya cukup berdekatan lagi. Betul, mereka bakal langsung maju juga dan ini 2 kotak ya bisa diambil sama tim Morph kalau mereka berhasil menumbangkan tim Celtics. Ya, Celtics hilang 1. Dan 2 poin kill ya buat Morph. Kita nggak tahu satunya siapa nih. Tadi di awal-awal kan, di awal, TX ya, seperti yang di pick off di awal-awal tuh. Dan dikelilingi 3 sisi yang berbeda. Kali ini kita bakal lihat dari tim Soul juga bakal coba tapping-tapping ke arah tim Morph. Celtics jadi korban sandwich kali ini ya. Di belakang ada Soul, depan dia ada Morph yang pisah 3 angle. Dan Zabro malah ke pick off kali ini oleh seorang Regaltos. Padahal jaraknya jauh banget. Tapi Regaltos berhasil untuk bisa melihat Zabro. Hit, spray oleh Regaltos. Mencari celah lagi dalam pertahanan tim Morph. M24 dikeluarkan oleh seorang Viper. Tappingan kali ini akan dilontarkankah? Kali ini belum, masih ditahan sementara waktu. Dan gak jadi tembak ke arah Zabrol yang kenok di balik pohon sementara waktu ini. Ya agak susah buat bisa nge-revive Zabrol. Dan semoga dari anggota lain dari Morph bisa melihat celah untuk bisa merevive. Karena sebenarnya Zabrol bisa dijadikan pancingan juga untuk tim Soul. Agar bisa memantau dan single tapping dengan SLR saja oleh Aman. Dari jarak yang sangat jauh. Jaraknya aman. Wah aman banget ya sih. Namanya nih bisa dimainin terus dah. Dan lagi-lagi single tapping dan Zabrol masih berusaha untuk bertahan hidup dengan sebatang pohon. Betul, tapi smoke-nya nggak menutup angle-nya seorang Zabrol loh. Malah agak terlalu depan tadi ya. Jadi kalau Zabrol sampai ketahuan itu bisa di spray down sama 2 tim sekaligus Celtics dan juga tim Soul. Iya, kayaknya ini misi penyelamatan ya sama Jaxi, oke. Di bawah sana ada Celtics dan Aman menokot Jaxi. 2 pemain dari Morph sudah knockout. Ini bahaya banget untuk Morph. Pilihan yang cukup sulit apakah merevive atau langsung kabur saja. Mereka sudah mengorbankan Jaxi. Dan dengan 2 orang Rensky yang sangat jauh sekali, kayaknya Jaxi ini mending dibiarin dulu Dibiarin sih. aja udah. Tapi No Mercy sepertinya pengen coba untuk nyelamatin Jaxi yang sebenarnya cukup aman. Tapi di sebelah kanan juga misalnya tim Celtics yang yes. bisa keluar. Tapi kalau ini ledak nih. Di spray juga dan diledakin sih Flo. Beneran. Ketebak sih, dia bakal ledakin sih. Yang kita bilang tadi, mending ditinggalin aja udah. Iya, itu udah terlalu susah diselamatinnya. Udah gak bisa sih, pancingannya Zabrol dulu yang pertama mungkin buat yang lainnya. Dan Viper malah nabrak batu, mobilnya geser dan dia sering nyangkut di batu. Oke, No Mercy masih knockout. Masih ada harapan kah untuk Rensky atau Rensky? No. Udah ditinggal sama Rensky. Ditinggal kali ini bakal langsung perang juga kali ini dari tim Soul dan juga tim Celtics. Bakal tabrak kompoundnya dari Celtics, sudah kehilangan 1 player lagi tambahan. Tinggal 2 yang masih aktif sebentar waktu. Tapi Rensky seperti belum selesai untuk coba menyomotin beberapa kill tambahannya. Oke, dan ada granat ke lantai kedua. Celtics sudah melihat dari arah jendela dan vaulting ke dalam, terknockout. Batal untuk masuk.
3 orang sudah antri di bagian luar, tapi M249 dengan tidak usah melakukan reload dari Rox. Mengganti senjata yang kedua juga dengan AKM yang dipegang oleh dia, dan dia knock out oleh Regaltos hanya dengan menggunakan Uzi. Rensky bertahan di bagian atas dan ingin mendapatkan pundi-pundi Dia mau poin. nyelamatin nomor C kali ini. Ya, oke. Chance dia untuk nyelamatin nomor C. Ini peluang banget. Ini peluang, mumpung lagi pada rusuh, dia maju ke nomor C, selamatin. Oke, Rensky Bisa ini bisa. tipis banget. Oke, Oke, it's nice time. banget dari seorang Rensky nyampe ke nomor C-nya. Gila, gue kira tadi dia udah mau pergi loh, gak jadi. Balik dulu, dan di bawah sana ada duel yang masih berkepanjangan. Dan mungkin mereka ikutan nih. Mungkin tapping-tapping ikut gangguin dikit. Siapa tahu dapetin berapa kill tuh, mungkin bisa ngeratain semua. Yes. Who knows? Oh, kabur. Mau kabur? Kabur. Aman, Kabur, hanya udah. melihat dari atas. Main aman dia. Yang aman aja. Shoulder pick. Dan ada Regaltos, 3 poin kill dan masih berbagi wilayah bersama dengan Celt. 1 bom molotov ke lantai 2 dari tim Soul. Santai dulu, sabar sebentar, looting sedikit. M249 sih yang tadi penting banget. Dan dari Soul masih ngintip dulu lagi, molotov yang kedua sudah dilepaskan ke lantai 2. Mereka akan berusaha untuk melakukan penggerbekan terhadap Celts. Suara stepping di lantai dasar terdengar, dan MJ, ini dia pertahanan dari tim Celts. Akankah bisa dengan 2 melawan 3 lagi molotov yang Lempar. kesekian kali. Tapi itu molotovnya Iya. nutupin tangga. Mana tuh tangga ya. Tapi kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim Cell. Sepertinya mereka bermain sangat defensif dengan 2 lawan 4 kondisinya. Tadi mungkin mereka berharap Morph nembakin tim Soul dari jauh. Cuma kali ini dari Morph katanya, nggak, gue nggak bantu lagi. Yes, dan lihat ada penampakan dari map langsung. BTR mereka sudah melakukan rotasi yang sangat jauh sekali. Dari arah selatan sudah berada di utara. Oke, dan molotov. Duel yang cukup panjang dari kedua tim kita. Tuh kita bakal lihat kayak dari tim Cell masih bertahan juga. Mereka udah nggak punya utility lagi sepertinya ya untuk dilempar. Tapi kita bakal lihat kali ini Dibakar. lempar molotov malah menumbangkan lawan mereka. Tapi Viru dari tim OR juga bakal tumbang sementara di lain sisi ya. Tapi kita bakal lihat dari Regaltos sepertinya tertahan pergerakannya dari molotov yang dilempar oleh tim Celts. Celts. Yes, dan dari Soul ini belum ada yang berani untuk masuk karena ada smoke yang sangat mengganggu. Oh, masih megang vision molotov mereka. lagi. Molotov yang bejibun dilepasin oleh kedua tim. Belum ada yang bisa menabrak smoke yang berisikan api. Regaltos dari balik smoke. Nunggu dulu, kita harus nunggu sih. Siapa yang lebih sabar untuk menantikan smoke-nya habis. Ini kan abis nih. Nah, ini Smoke-nya udah mau habis. 3, 2, 1. Ih, Luxi knockout Rensky. Oke, ada duel yang sedang terjadi juga, dan Celt terjepit di dalam ruangan, tidak akan bisa kemana-mana lagi. Molotovnya lapangan lempar ya? Udah panik. Udah panik. Iya harusnya kan dia tungguin smoke-nya habis, molotov, smoke lagi udah. Udah panik habis, dan ya dari God L dengan DE selagi berduel juga tinggal 50. Dan ini dia pemain dari Bigetron yang sudah masuk tadi dari area Cosmodrome. Apakah mereka bakal parkir dan mereka bakal nabrak juga langsung ke dalam? Tampaknya yes, Rensky ter-knockout. Jaraknya cukup jauh sekali. Ada No Mercy. Dan Rensky yang knockout ini kayaknya tinggal 1 melawan 4. Para pemain Bigetron mereka sudah menginvasi area dari Cosmodrome. Betul, kita bakal lihat dari tim nomor C juga pelan-pelan bakal maju. Coba menyelamatkan seorang Rensky yang udah sedikit terlalu jauh tapi ya posisinya. Nyampe nggak ya? Kayaknya enggak sih, Enggak, enggak bakal nyampe. revive. Tuh di belakang udah masuk semua. Bigetron udah masuk. Tim nomor 5, Bigetron, Red Alien. Berbondong-bondong ya, baris-barisan tuh. Ada orang, ada Rensky. Mau gimana? Gak bisa diapain Iya, lagi. tapi ya nomor C juga kayaknya nggak mau resiko juga. Setelah 4 kondisinya lawannya BTR lagi kan 4-nya. Terus suaranya kan kedengar, di sini. Udah gak bisa. Udah gak bisa sih. Oh, ini udah bocor juga nyawanya. Yes. Tapi kita bakal ada tim MGZ bakal maju nabrak lawan mereka yang di nomor 20. Bakal dimajuin diperangin tapi seperti ada tim MGZ bakal kehilangan 1 player mereka. Coba bakal lihat kali ini maju pelan-pelan pergerakan dari tim DE yang gagal untuk menumbangkan tim MGZ. Yes, dan tinggal 2 seharusnya. Bom di kokang. Oh, mana dia granatnya? Dor gak ada sama sekali. Belum. Oke, dan itu dia. Ini dia molotov yang dilepaskan kembali ke bagian dalam dan membakar beberapa pemain sekaligus. Nggak ada yang kena. Hey! Oke. Ke kanan. Ke kanan, oke. Ke dalam lagi. The Shifu knockout. Kelihatan. One malah kalah kali ini dengan Uzi dari tim DE. Yang sakit banget Uzinya. AK di spray down dan satu korban tambahan oleh seorang Lazy, tapi bom akan menang seorang Lazy dan akan menumbangkan dia Surya. Sebentar akan kenok, tapi dari tim DE tinggal menyisakan 1 player lagi yang udah tinggal dikit banget nyawanya, tapi untungnya berhasil untuk revive. Ya, tinggal Wadusar dan spray dari dia dengan menggunakan Uzi yang sudah punya skor, tapi kali ini dia harus berlari untuk naik ke lantai 2. Very low experience sudah tertag 2 pemain belum masuk. MGZ masih bertahan di luar dari jendela.
Dan masih sempat untuk menginjek first aid kit. Shifu bakal dan mati. juga Lazy. Ya, mereka semua bleed out di bagian luar. Temannya udah tertahan di bagian dalam. Dan MGZ udah waktunya untuk bisa mendapatkan ataupun merevive teman-temannya lain sebelum mereka melakukan finish move ya. Iya. Terhadap si Wadu Sir. Naik atap ya ini? Huh? Oke, naik atap. Oke, di atas. Ada kaki-kaki. Kaki-kaki goib. Iya, goib gak di sempat atas. sih, gak bakal sempat. Gak bakal sempat dan sudah terlihat dua pemain yang sedang antri. Satu knockout, tinggal satu lagi. Wadu Sir masih bisa bertahan dan kali ini dia akan dikejar dari arah bawah. Flo, apakah dia bisa bertahan juga? 11 peluru doang. Terlalu banyak. Wih, 9 gak ngerilot. Oke, sudah ngerilot juga. 35 Daman. juga. Bandage bakal di-apply, gulung-gulung gaming kali ini dan akan maju lagi dari Wadu Sir bakal sangat-sangat sekarat. Ini bakal tumbang sih udah. Yes, dan 4 orang langsung berbaris. Knockout, tapi gak apa-apa. Bisa di-revive. Iya, cukup aman dan kita bakal ada tim DE bakal dipulangkan ke arah lobby di set keempat pada kali ini ya. Iya. BTR belum banyak terlihat loh, baru nge-knockin Rensky di finish lalu mereka udah gak terlalu banyak beraksi lagi ya. Iya, kayaknya mereka bakal stay di dalam Cosmodrome untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ini dia tim Soul dengan 5 poin kill. Soul ini juga lumayan galak. Tapi gak tahu sih, mereka belum bisa masuk ke dalam late game. Let's see. Vikendi. Tapi Viketron juga mereka masih lengkap dengan 4 pemain langsung ya. Dari bagian bawah map ke bagian atas map juga mereka milih buat melipir lewat kanan ya. Berarti dalam rotasi yang sangat-sangat jauh sekali untuk tim BTR. Dan dari TX dan juga Soul yang sudah saling melihat satu sama lain. Jarak yang sebenarnya sangat jauh sekali kalau mau meng-apply tembakan jarak jauh. Betul, kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim JM juga masih menahan di ujung zona. Belum kehilangan satu player mereka, tapi mereka juga belum dapetin kill di daerah coal mine kali ini ya. Yes. Mereka masih harus maju dan ini mungkin bakal mengarah ke sisi kanan, ke arah jembatan antara pulau kiri dan juga pulau kanan. Ya, dan ini JM juga gimana ya? Mereka masih aman sebenarnya. Dekat dengan mereka ada Illuminate, cuman entahlah kapan mereka harus melakukan jalur rotasi juga karena seharusnya semakin lama mereka bertahan apalagi dengan circle yang sudah masuk ke dalam kelima, mereka nggak boleh stay di luar di bagian open juga ya. Iya, dan kita bakal lihat dari tim OR belum dapat kill ya, tumben. Ya, dimana ini tim dengan kill point yang terbanyak tapi cukup dingin mereka di Vikendi dari arah tembakan juga dan sudah terlihat pemain dari JM dan sudah langsung di single tapping saja dengan Mini 14. Dan GM mereka langsung spread out, mereka gak mau kumpul di satu gudang yang sama juga. 350 meter sebelum masuk dan dari INES sudah di take down satu orang oleh Zuxi. Masih knockout pastinya dan ada God L berjumpa dengan MJZ. Oh, dimajuin malah. Weh. Mau panik, dikeluarin bom malah dimajuin dan dia bakal tumbangkan juga dan God L bakal pulang di posisi ke-12 pada game kali ini. Lagi megang bom malah dimajuin. Kaget dia tadi. Kaget, panik dia tadi. Panik langsung simpen lagi granatnya. Oke, gue masukin saku, gak sempet tapi men. Dan BTR dengan 1 poin kill dari Rensky. Masih knockout 1 juga tapi Cosmodrome sudah dikuasai oleh BTR. Sedangkan dari UMEX dan juga ini ada tim dari OR. Rata-rata kita lihat tim-tim ini mereka bermain dengan cukup pasif dan bahkan bisa dibilang oke, kita main safe aja karena sudah masuk ke dalam match yang keempat. Oke. Nah, kita bakal lihat dari tim OR bakal langsung masuk ke arah zona juga. Ume juga bakal perang di ujung zona kali ini menghadapi tim JM ya. Ume lagi mimpin tadi ya? Enggak sih. Top 3 tadi ya Ume ya? Top 2 tadi. Satu tuh IND atau OR tadi, lupa gue. Tadi bakal ada tim Ume pelan-pelan mencari celah juga, JM pelan-pelan. Bakal masuk dalam zona tapi masih tertahan di ujung-ujung ya. Nah, ini dia akhirnya OR sudah membuka serangan juga Anto. Knockout 1 orang. Masih knockout, belum dapetin point kill. Dan mereka sedang berlomba-lomba bersama dengan Blue Zone. Betul, dan kita bakal lihat dari Anto bakal landing snowbike-nya dengan sangat aman. Yeah. Jet ski-nya dengan aman kali ini. Dengan gaya gak tuh turunnya? Dengan gaya turunnya. Turunnya bergaya. Turunnya harus pakai gaya. Destra ter-knockout di belakang oleh siapa tuh? JMX. Dan tadi kalau gak salah lihat BTR ngelawan Morph masih sempat juga ada satu pemain. Ini udah selesai sih Morphnya. Spray jarak yang sangat jauh oleh Illuminate juga JCZ. Ini pemain baru ya masuk ya? Iya betul banget. Dia cadangannya biasanya kita bakal lihat dari tim Illuminate sudah mengumumkan total 4 kill dan belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Viru seperti kayak game kali ini kurang menonjol ya bersama dengan tim OR. Iya dari Viru man. Oke, dan Playzone sudah mendapatkan beberapa pemain langsung dan apa yang terjadi juga. Dari JMX sudah rata semuanya. Dan ada di mana yang lainnya? Masih bertahan juga MJZ.
tinggal Shadow bersama dengan The Dude yang bertahan dan BTR. Lihat dari BTR yang mengambil kesempatan dan meratakan MJZ. Betul, kita bakal lihat kan ini pergerakan kembali lakukan oleh tim Illuminate pelan-pelan mendorong dan BTR sudah mengembangkan juga 5 kill total kill di awal serata ke-6 kali ini ya. Jumlah cukup banyak dan mereka bakal berperang seperti dengan Illuminate ya. Saingan dari Asia Tenggara juga kali ini. Oke, dan ini akan berjumpa sih. Sebenarnya dari BTR mereka sudah ketemu dengan Morph dan kali ini mereka akan berjumpa dengan Illuminate Spray dari Ryzen. Ke arah para pemain dari Illuminate, kendaraannya sudah disemprot. Illuminate ditabrak dari sisi lain. Oke. Semakin berbahaya UMX. Dan juga ada Hype. Dan ini dia circle yang sudah mengecil parah. Masih tersisa 8 tim. Kita bakal lihat dari Hype langsung masuk ke dalam rumah. Mereka belum nge-kill orang ya? Illuminate man, knockout 2. Iya, dan sepertinya bakal bocor dari tim OR juga bakal maju nge-push tim Illuminate kali ini. Apakah dia membagikan keadaan? Mafi cukup sekarat tapi bakal ketemuan juga dan BTR pun nembakin ke arah Illuminate. Gangguin semua arah. Iya, ini BTR sebagai tim pihak ketiga dia. Cuma dipantau sama Ryzen, kalau ada yang mau keluar nanti bakal kita tembakin ya. Dan Illuminate hanya bisa bertahan menggunakan smoke agar bisa kabur dari posisi mereka. 7 poin kill untuk BTR. Luxi melihat tim lain tapi belum ditembak. Masih nge-hold dulu di sementara waktu dan Goldar pun dipulangkan karena lobby kali ini. BTR tapping. Luxi hampir tumbang tapi langsung menutup angle shot juga. BTR akhirnya masuk ke dalam zona dan Mavi bakal tumbang juga. Tinggal menyisakan seorang Anto untuk bertahan sendirian. Yeah. Badru mode on. Badru mode on sudah ada di bagian luar. Solo untuk Anto tadi. 7 poin. Bagi para pemain di Getron dan mereka sebenarnya sudah secure, mereka sudah masuk ke dalam circle. Hype, single tapping oleh Viper aja, G36SC. Nyari kaki gak tuh? Nyari kaki gak? Nyari kaki, tapping. Dapat loh. Ya, 3, dapat lagi nih kayaknya nih. Iya. Mulai panik dia. Zona mulai mengimpit juga. Iya. Oke, dan ada UMX dari arah belakang. 7 poin kill dikoleksi oleh Soul. Jadi ini adalah poin yang cukup besar. Dan nilai plusnya adalah mereka sudah mengamankan satu buah compound. Dan compound tersebut berada dalam circle. Betul, kita bakal dari Ume ya. Sudah mulai knock juga dan dia ngeledakin diri sendiri. Dia ngeledakin diri sendiri ya, oke. Salah ngukur jarak kayaknya. Oke. Dan lihat di Bigetron mereka aman banget di bagian atas. Tinggal bersihkan INES kalau bisa. Kalau dibakar juga dari Hype. Satu bom molotov dilepaskan ke dalam rumah dan ada mobil tersangkut di atas dari wall. Hype lawan Soul, Playzone, Anto. OR gagal dengan Badru mode-nya. Dan terbakar aman di dalam rumah. Manusia api. Dan Soul dengan 7 pemain ternyata mereka masih survive. Dan jangan lupakan juga Bigetron, mereka masih survive di bagian dari open field. Dan sewaktu-waktu bisa masuk meskipun kali ini sudah ada kontestan dari arah belakang. Ada tim TX, tim Extreme akan masuk dan bisa menusuk pemain-pemain Bigetron. Iya, kita bakal lihat dari pergerakan tim Ines. Di game pertama, on fire banget. Setelah itu mereka menghilang ya. Iya, kayak gak ada apa-apanya juga. Dan M249 sudah bekerja untuk Soul dan spray dari Mortal. Oke, 2 orang tinggal 1. Masih ada 2 ya. Iya, dan seperti itu tumbangkan juga dan BTR mulai menggila dengan total 7 kill per kali. Tapi Soul juga menggila dengan 10 kill. Semuanya gila. Dan Soul sudah masuk dari arah belakang. Mereka berada di dalam Blue Zone bentar lagi. Blue Zone mana sih? 95 meter masih ya. Iya, masih 90 meter, tapi kita bakal lihat dari tim Soul ya. Harus maju ke depan, di mana tim lain sudah menunggu mereka terlebih dahulu ya. Ya, ada BTR pastinya kalau mereka mau muter dengan jarak yang cukup jauh. Di belakang BTR ada tim Extreme. Mobilnya juga sudah berasap. Ini bahaya banget buat Mortal. Hup. BTR Zuxi juga sudah maju. Nabrak pohon dikit, mengambil angle, langsung menutup dengan smoke juga. Dan Zuxi sudah masuk membuka jalur untuk teman-teman dia. Lemparan bom 1 ke arah musuh dan Microboy pun dapat seorang Mortal kali ini. Langsung maju. Menutup angle dan Zuxi masuk ke arah safe zone. Dan dia sudah aman di balik dari wall. Begitu banyak pemain dari INEX. Ada Demon juga, Kapsi. Dari arah belakang TX. Mereka memiliki high ground tapi mereka belum berjalan untuk masuk ke dalam circle. Berbahaya untuk tim TX dan INES sedang berusaha untuk merevive satu sama lain. Microboy terknock out oleh Demon. Di luar zona lagi. Ya, itu jauh banget sih mereka. TX kali ini sudah bergerak juga untuk masuk ke dalam zone. Apakah mereka akan survive? Microboy menjadi prioritas kedua sih.
Karena dia susah banget untuk revive juga kali ini. Mau lempar smoke juga agak sedikit berat. Dan kali ini BTR harus fokus untuk menghidup dulu ya sementara. Microboy kalau bisa merangkak, kalau enggak ya mau gimana lagi. Yes, kayaknya udah takdir juga. 3 pemain di satu titik untuk Soul. Kecil banget sih. Ini sekali lempar bom meledak semua sih rame-rame. Wah ini udah kayak ada dapat jackpot nih kalau ada yang punya granat. Dan Ryzen. Akhirnya pemain yang berada di bagian belakang bisa di knockout. Tapi ada threat yang dilakukan juga untuk tim Soul. BTR, mereka melepaskan tembakan ke berbagai sisi, berbagai arah. Rapi banget sih di BTR ya. Mereka tahu banget angle-angle yang dapat dimainkan dan mereka langsung menumbangkan lawan mereka sekitar mereka. Tapi ini Esmos bertahan juga sampai ke dalam circle ke-8 pada kali ini. Dan BTR pelan-pelan Zuxi mulai merangkak mencari celah dan Regalto sudah berhasil di revive juga. Gila sih Soul killnya 12. Ya gila sih mereka game kali ini. Banyak banget dan INES di belakang mereka ada tim Soul yang bisa masuk tapi masih ditahan dulu ya untuk Soulnya. Mereka bakal beli waktu sedikit, ada Ryzen, Zuxi dan juga Luxi, berarti Microboy ya, yang baru kembali ke lobby untuk tim BTR. Iya, tapi kita bakal lihat dari Ume juga. Masih bertahan sementara waktu, BTR juga masih meng-hold area mereka. Dan masuk safe zone ya kayak BTR ya? Masih masuk ke dalam safe zone. Masuk, dikit ya. Tinggal lawannya yang bakal nyebrang-nyebrang juga. Lihat tuh tim Soul yang sudah terlihat dengan jelas oleh BTR dan spray untuk Soul. Machine terknockout, dia ada di dalam kompon. Begitu banyak smoke juga, jadi ini adalah PR untuk para pemain dari INES. Agar bisa bertahan, M249 memakan korban kembali dari Mortal. Dengan 1 killnya dan 1 knockout, dan Mortal sudah akan mencoba untuk mengelilingi saja memainkan pemain-pemain dari INES Soul. Akankah mereka bisa bertahan? M249 belum di-reload sama sekali, vaulting ke dalam, dan akhirnya Soul gagal. Gagal membongkar pertahanan milik dari INES. masih hidup nih. Iya. Tapi lebih ngeri lagi BTR mereka survive juga. Iya. Juga. Sebentar waktu kita bakal lihat di BTR mencari korban dari tim INES. Tinggal menyisakan 1 player lagi ya? Iya. Tinggal lawan 2 lagi nih. Yes, itu dia. Dan ini ada peluang untuk BTR kembali. Mungkin mereka bisa mendapatkan WWCD di map Vikendi kita yang sekarang. Oke, kill point diamankan oleh Zuxi. Betul banget. Kita bakal dari seorang Zuxi bakal coba nge-revive terlebih dahulu. Seorang Luxi bakal di-hold dulu. Tahan dulu sebentar, terlihat oleh Zuxi, tapi dia gagal melakukan 1v1. Ter-knockout juga, semua akan berada di tangan dari Ryzen. Tampaknya Luxi akan bisa di-revive. Tapi seberapa lama dia akan bertahan? Iya. Oke, 420 OP. Yang OP banget udah dipulangin ke arah lobby nih. Tinggal INES lawan BTR. 3 lawan 2 nih. 3 lawan 2. Dan Kapshi seperti punya angle yang sangat-sangat enak memperan dengan tim BTR. Granat setup oleh Kapshi sudah dilepaskan ke bagian depan Luxi. Akankah terkonek tadi granatnya? No. Ketahan besi ya? Ketahan besi. Mendal. Mendal. Masih ada Evil Eye juga. Ini kayak ulangan gak sih di Angle? Ini kayak ulangan lagi nih. Ini selawan BTR ya. Yes, tapi kali ini kan BTR yang unggul pemain. Gantian ya. Unggul posisi unggul pemain ya. Gantian kata BTR kali ini. Iya, dan ini udah sampai circle yang terakhir. Kita bakal menutup. Siapa yang bakal dapetin bagian tengah dan sudah dikatakan juga oleh para pemain dari BTR. Dan spray oleh Luxi. Kurang 1 kali hit saja. Dijemput jumping shot oleh Luxi. Yes, dan akhirnya winner. Chicken Dinner berhasil diamankan oleh tim dari Southeast Asia, yaitu Bigetron Red Alien. Dengan 12 kill juga WWCD berarti 32 poin langsung dikantongi oleh tim BTR. Dan seperti dugaan kita, King of Vikendi is back kali ini ya. Langsung memberikan performa terbaik mereka di map andalan mereka juga. Iya, King of Vikendi loh. Makanya kan mereka ditakutin juga sebenarnya di internasional. Ya, itu dia. Karena lagi Vikendi menjadi map yang sangat-sangat kuat untuk BTR dan terbukti kali ini. Di mana mereka di Miramar performanya sedikit down, di Vikendi nggak ada kata-kata down. Langsung WWCD. WWCD loh, gak pakai lama dan survive-nya juga 4 pemain. Itulah 3 pemain. 3 ya? 3 tadi. So ya, BTR, RA. Akhirnya WWCD pertama mereka, tapi INES juga ada siapa lagi tuh? Umex ya. Umex, Soul juga sih kalau Soul juga perform mereka dari match ke match itu selalu meningkat. Meningkat terus gak terlalu buruk mungkin seperti di match yang pertama. Tapi pelan-pelan mereka bisa dapetin point kill yang banyak banget tadi. Iya, cukup banyak tadi ya dari tim Soul juga dapetin 12 kill kurang lebih. Ume sih yang bertahan dengan sangat baik. Player left tadi 40 OP bertahan sampai 3 besar. Namanya juga OP banget. Dan dia tadi one on one dengan Zuxi menang ya. Iya, dia waktu mau masuk ke dalam circle masih sempat. Gue dapetin 1 kali knock, tapi balik lagi. Dari BTR kan mereka dengan pemain yang cukup banyak bisa saling revive satu sama lain. Ya, membawa BTR untuk bisa memenangkan match tersebut. Tapi sebenarnya lebih ke arah INES-nya mereka bisa nge-hold ya serangan dari Soul.
Banyak banget nyerang dia. Ya, semuanya fokus buat ngambil compound tersebut. Betulan, dia bertahan melawan semuanya tadi ya. Tapi baik lagi dari tim Soul juga bermain yang sangat baik. Dia masuk ke dalam top 4. Berarti 8 poin tambah 12 poin, 20 poin. Lumayan, nge-boosting banget. Tapi kayaknya BTR yang bakal jadi pemimpin klasmen gak sih? Harusnya. Ya, pastinya sih. Mereka bakal naik lagi ke atas karena dengan WWCD plus status dapetin poin 12 kill 12 itu udah 32 sendiri. Naik langsung. Naik lagi ya. Tapi ya konsisten dari match 1, 2 oke, match ketiga Tucson, match keempat akhirnya WWCD. Betul. Oke, dan kita lihat dulu untuk MVP dari match keempat tadi di Candy. Dan ini dia MVP-nya adalah Ryzens dari Bigetron Red Alien dengan 5 kill. Ada damage yang cukup besar juga 679 dan survive sampai dengan menit-menit terakhir 29 menit 58 detik. Iya benar banget, 5 kill ya. Kali ini berarti kill yang diperoleh di game kali ini cukup besar, 5 kill. Berarti Ryzen bisa masuk ke dalam top leaderboard kill gak sih? Mungkin. Kayaknya masuk 4 atau 3 ya? Ayo masuk 4 atau 3 deh. Iya mungkin ya. Overall ya? Overall. Kan tadi kita lihat 8 ya paling tinggi ya? 8 paling tinggi ya betul banget. Tadi dari 8. Yang 888 semua bukan sih? 888 semua. Tapi mereka juga dapetin point kill waktu di weekend. Let's see lah nanti lah. Dan ini dia standings yang untuk match keempat tadi Bigetron Red Alien 32. Memimpin sangat jauh dibandingkan dengan Soul. Yang meskipun berada di posisi ketiga berhasil untuk naik ke peringkat kedua dengan 20 poin. Mengandalkan kill point yang begitu besar. Dan ada INES tadi peringkat kedua